Shalom, puji Tuhan, kembali kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita awali dengan doa. Diberkatilah kiranya setiap kami yang mengikuti pembelajaran hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kami pemahaman, hikmat tentang materi yang akan kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini adalah dari bab 12, keadilan menurut Alkitab. Nah, yang pertama sekali yang mau kita lihat adalah pengertian keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang atau berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Ya, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, di dalam Alkitab adil itu disebut dengan mispat, bahasa Ibrani, artinya ada cara yang benar bagi seseorang untuk membawa diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Ya. Jadi adil itu bisa menempatkan diri dengan benar dan memperlakukan orang dengan benar. Ya, kata mispat ini juga berarti keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah yang sukar, khususnya yang dihadapi oleh bangsa Israel, atau dalam versi Alkitabnya disebut Urim dan Tumim. Ya, jadi kata mispat ini berhubungan dengan hak, keadilan dan hak, ya. Dalam Alkitab dijelaskan di Keluaran pasal 23 ayat 6. Selain mispat, Alkitab juga menggunakan kata sedaga, ya. Artinya sesuai ukuran, ya. Sedaga ini juga secara harafiah sesuai dengan ukuran, ya. Namun sedaga juga mempunyai arti kehendak Allah dan tindakan-tindakan yang diakibatkan, ya. Ini juga merupakan gambaran pemeliharaan Allah akan hidup manusia dan alam semesta. Allah selalu berkata benar. Itu sedaga, ya. Sedaga menjadi gambaran ukuran susila untuk mengukur perilaku manusia dan orang-orang yang melakukan Taurat Tuhan, ya, sesuai dengan Taurat itu. Jadi adil itu, sedaga itu berarti bertindak, berperilaku sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis itu dan sesuai dengan kehendak Allah. Itu sedaga. Jadi kalau di luar, tindakan di luar itu, nah, bisa timbul ketidakadilan di sana. Lalu selain sedaga, ada juga dikatakan dikaiosune, ya. Dikaiosune artinya keadilan, biasanya dalam konteks kebenaran. Arti lain adalah penyesuaian dengan hukum, khususnya hukum Tuhan. Kristus telah sempurna memenuhi kebenaran, baik dalam hal mentaati hukum Allah maupun dalam hal menerima hukuman Allah
yang adil atas dosa manusia dalam kematiannya. Ya. Jadi penyesuaian dengan hukum. Nah, kita harus terus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan yang kita sesuaikan dengan kehidupan kita. Ya, tapi tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, kata lain dari adil itu adalah emet. Ya. Emet artinya setia atau bisa dipercaya. Ya. Jadi perkataan kita, perilaku kita adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Setia itu berarti lebih kepada perilaku atau tindakan yang bisa dipercaya, tidak diragukan. Lalu yang terakhir adalah aletheia. Ya, aletheia menunjuk kepada kebenaran secara budi, perilaku. Ya, ini adalah kata sifat yang dapat diartikan dengan pengertian sejati. Jadi kata adil, keadilan berhubungan erat dengan benar, sejati, setia, kebenaran, lurus, dan jujur. Ada keterbukaan di situ. Itu pengertian daripada pengadilan, keadilan. Ya. Nah, di dunia ini kita seringkali menemui ketidakadilan. Ya, tetapi di dalam Allah tidak ada yang disebut dengan ketidakadilan. Kenapa? Karena Allah itu adalah adil. Sifat Allah yang harus diteruskan adalah kebenaran, keadilan, kasih, kebajikan, dan kebijakan. Ya, kebijaksanaan. Ini yang harus kita impartasikan. Ini yang harus terus kita dorong. Ya, kita bagikan kepada orang lain sebagai kita segambaran daripada Allah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa adil adalah salah satu sifat Allah. Allah menopang tatanan moral semesta alam dan dalam perlakuannya terhadap umat manusia, ia bersikap benar dan tidak berdosa. Keadilan dan kasih Allah. Artinya bahwa keadilan ya bisa diterapkan ketika Allah murka terhadap segala macam kefasikan. Allah harus menunjukkan keadilannya bahwa dia tidak kompromi dengan segala macam kefasikan. Keadilan Allah bisa kita lihat bahwa Allah menghukum orang yang berdosa. Roma 5 ayat 12, kita buka Alkitab kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Namun dalam keadilan itu Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Ya, sekalipun dia menghukum dosa, tapi dia mengasihi manusia sebagai ciptaan Allah. Ya, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita benar, tapi karena kita ciptaannya. Itulah sebabnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa, tapi dia juga tidak bisa memungkiri dirinya mengasihi ciptaannya manusia.
Itulah sebabnya dia mengorbankan anaknya untuk menebus manusia. Dosa itu harus dihukum. Maka Yesus berkorban. Ya. Yesus menjadi orang terhukum. Karena upah dosa itu adalah maut dan harus dialami. Nah, dalam konteks ini kita bersyukur kita tidak mengalami maut itu, kematian itu, karena Yesus menggantikan kita. Inilah keadilan dan kasih Allah di dalamnya. Nah, Allah mengasihi kebenaran dan Ia adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi Allah itu adil dan konsisten terhadap hukum yang telah ditetapkannya. Keadilan dan kasih Allah tidak bertentangan. Ia mengasihi manusia berdosa sehingga Ia mengutus anaknya ke dalam dunia demi kasihnya kepada manusia berdosa itu. Keadilan Allah membuatnya murka terhadap segala macam bentuk kefasikan manusia, seperti penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Ya. Allah menghukum orang yang tidak percaya dan memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Ya. Tapi Allah mengasihi orang-orang yang mau berserah, minta ampun, bertobat, meninggalkan segala dosanya. Ya, ini menjadi keadilan Allah. Di dunia ini seringkali kita tidak menemukan keadilan, tapi Allah itu adalah adil. Pengkhotbah katakan di pengadilan pun terdapat ketidakadilan. Ya. Tetapi di dalam Allah selalu ada keadilan, karena itu adalah sifat Allah. Lalu yang terakhir, keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku orang terhadap orang lain selalu diwarnai dengan perasaan senang atau tidak senang, tindakan yang adil, benar, atau curang, berkenan di hati, atau justru menyakiti hati orang lain, adil atau tidak, benar atau salah. Disinilah keadilan menjadi sangat penting. Saat seseorang diperlakukan secara tidak adil, ia tidak saja dirugikan secara moral, tetapi berdampak pada banyak bagian. Keadilan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat Abraham ketika dia gembalanya berselisih paham mengenai padang penggembalaan. Ya, Abraham tidak ingin melihat para gembalanya berebut air dengan gembala-gembala ternak milik Lot. Itu sebabnya Abraham meminta Lot untuk memilih di daerah mana ia mau tinggal. Ya. Nah, keadilan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus terbuka. Abraham terbuka kepada Lot. Lot, silakan pilih kamu kemana. Kalau kamu ke A, saya ke B. Ya. Jadi harus ada keterbukaan satu dengan yang lain. Jangan pernah menutupi. Ya, transparan kalau mau kita melihat keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Abraham bersikap terbuka dan adil sehingga dapat memecahkan masalah di antara mereka. Tapi ketika tidak ada keterbukaan, tidak ada keadilan, maka pertikaian sedang menunggu di depan kita. Ya, ketidakadilan akan mendatangkan kesulitan. Keadilan dalam kehidupan sehari-hari itu harus diwarnai dengan hikmat. Kita lihat Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 25. Bagaimana dia memutuskan satu perkara dengan adil, dibutuhkan hikmat. Maka jadilah orang-orang yang dipenuhi hikmat dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami, merenungkan firman-Nya. Ya. Contoh ketidakadilan yang mendatangkan kesulitan
adalah perlakuan Ishak dan Ribka kepada Esau dan Yakub, mengakibatkan terjadi permusuhan antara Esau dan adiknya Yakub. Ketidakadilan mendatangkan kesulitan. Kita dapat lihat di keluarga Yakub bagaimana dia memperlakukan Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, ada kecemburuan, iri hati yang timbul dari ketidakadilan itu. Akhirnya saudara-saudaranya memusuhi Yusuf, bahkan membuang, menjualnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari, ingat, kita harus terbuka, adil, sehingga masalah apapun yang datang kita bisa selesaikan di dalamnya. Memiliki hikmat yang daripada Tuhan dengan selalu mendekatkan diri kepadanya. Karena Allah itu adalah adil, maka sifat Allah itu ada dalam diri kita. Hiduplah dalam keadilan Tuhan. Demikian materi kita hari ini. Kiranya kalian senantiasa bisa mengikuti dengan baik. Mari kita akhiri dengan doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesehatan, bisa mengikuti setiap pelajaran. Tuhan kiranya yang menolong kami di dalam melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.